harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan ini, sifat-sifat leadership. Kalau tidak begitu, biar 10 pemimpin percuma. Tapi satu pemimpin asal memenuhi ini, sifat-sifat kepemimpinan, seperti yang kita ambil dari sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sifat-sifat sebagai nabi, ya. Kalau sifat-sifat wajib dari nabi 4, ya. Apa itu? Sidik, ya, keamanan, apa lagi? Tablek, fatona, ya itu. Ini sebagai pemimpin, gini. Sebagai pemimpin perjuangan ada 13 sifat. Pertama, kecepatan mengambil keputusan yang tepat. Qararun sari'un sahih. Kecepatan mengambil keputusan yang tepat. Yang di dalam sejarah beliau, kecepatan untuk mengambil keputusan yang tepat ini dengan menggunakan 2 alat. Satu, kecepatan berpikir beliau. Kecepatan berpikir. Jadi memang akalnya itu memang akal pemimpin, akal berpikir, ya. Reaksi vermogennya ini memang cerdas. Jadi kecepatan berpikir ini satu. Nomor 2, lengkapnya informasi. Lengkapnya bahan-bahan informasi. Ini sifat yang pertama. Lengkapnya informasi ini artinya mengerti situasi, mengerti keadaan. Ya, terutama keadaan musuh. Karena itu di dalam sejarah beliau, kita lihat kegiatan-kegiatan. Satu, penjajakan atau penyelidikan, penjajakan, melihat situasi. Lihat sana, kirim syariah, kirim pasukan ke sana. Itu pasukan bukan pasukan perang, itu pasukan untuk melihat situasi. Bagaimana keadaan di sana? Bagaimana keadaan di sana? Itu pernah di bawah pimpinan Hamzah ibn Abdul Muttalib, di bawah pimpinan Umar ibn Al-Khattab. Ini mengumpulkan keterangan, informasi dengan penjajakan. Satu. 2, beliau memang punya informan-informan. Orang-orang yang memang kerjanya mengumpulkan keterangan-keterangan. 3, beliau ini kalau ada musuh ditawan, tawanan ini ditanya bagaimana keadaan musuh, keadaan di sana bagaimana. Itu dari tawanan-tawanan diminta keterangan. Selain itu diadakan penyelidikan sendiri dengan lihat situasi, lihat keadaan sana. Lalu yang terpenting, beliau tidak pernah meninggalkan musyawarah dengan para ahli. Kalau sudah kumpul bahan-bahan, situasi sudah ada, beliau kumpul. Sampai diterangkan, Nabi sering memanggil anak-anak muda yang cerdas untuk hadir di dalam majelis musyawarah beliau. Jadi beliau mempunyai, kalau sekarang, istilah sekarang, punya dewan penasehat. Ya, advisir atau penasehat ahli. Tidak pernah beliau itu mengambil putusan gegabah. Tapi dalam saat yang tepat, dengan ini semuanya, beliau cepat mengambil keputusan. Begini. Nah, ini.
kecepatan mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini tidak saya komentari, catat saja dulu. Ya. Ini yang pertama. Kedua, pembawaan atau bakat keberanian dan sifat kejantanan beliau sebagai pemimpin. Ini syarat mutlak. Seorang pemimpin harus mempunyai bakat, pembawaan, keberanian, dan sifat kejantanan. Gak metoi. Sebentar kelihatannya menampilkan dirinya seolah-olah akulah pahlawan. Tapi kalau sudah ada musuh sungguh kerja ngetek lawan. Jangan seperti peribahasa Indonesia. Dia harimau di kandang kambing. Apa itu? Harimau di kandang kambing. Wah, dulu ke kandangnya kambing, gitu. Tapi kalau sudah ketemu sama macan, ngeburu kebel. Melihat kambing dia hanya macan. Tapi sudah ketemu bimo sudah kebel. Ini keberanian itu tidak sebenarnya itu. Berani itu tidak mesti. Tidak usah begitu. Biar anak-anak begini. Bodomoso apa? Jangan ambil sama rata sama guru. Lah, katanya Nabi bagaimana? Jangan mencari musuh. Tetapi kalau kamu ketemu musuh, jangan lari. Ini sabda Nabi. Ini harus dijadikan pedoman, ya. Ukuran berani itu di sini. Jangan cari musuh. Tapi kalau ketemu musuh, jangan lari. Ini sabda Nabi itu. Bukan kamu setak, ada orang bapak, gitu ya. Bapak itu musuh, kita kebun. Ini sifat pembawaan, atau bakat, keberanian, dan sifat kejantanan. Ini kalau kita lihat di dalam sejarah Nabi, di dalam peperangan Badar, Nabi hanya menggunakan 1/3 dari kekuatan musuh. Musuh lipat 3 kali. Nabi hanya dengan 1/3 tenaga musuh, 1/3 kekuatan musuh, Nabi berhasil menghancur leburkan musuh. Di dalam peperangan Ahzab, di dalam peperangan Khandaq, beliau dengan kekuatan yang juga tidak berimbang itu, saya lihat, yaitu kalau saya rinci ya, di dalam perang Badar jumlahnya Nabi 313 orang, tapi yang hadir ikut langsung hanya 305 orang. Yang 8 karena ada halangan. Jadi 313 pasukan Nabi yang sudah terdaftar, tapi yang ikut perang hanya 305. Sedang pihak lawan itu sampai 1000. Ini kamu boleh harus sendiri. Waktu Ahzab itu Nabi hanya dengan menggunakan 3.000 melawan 10.000 pihak musuh, belum dihitung musuh dalam selimut, belum dihitung kekuatan orang Yahudi. Jadi 10.000 itu pihak Quraisy, 10.000. Nabi hanya 3.000. Di dalam peperangan Uhud
setelah Nabi mengalami, seperti saya singgung kemarin malam, mengalami apa itu, korak-karit karena ada pelanggaran disiplin dari pasukan panah meninggalkan pos, lowong posnya gitu, serbu musuh dari pos yang kosong itu sampai serabutan tak karuan. Nabi berhasil mengumpulkan 10 orang, hanya 10 orang. 10 orang ini dengan keberanian dan sifat kejantanan yang tidak ada taranya, Nabi seorang diri mula-mula berteriak, akhirnya berkumpul 10 orang. Malah saya memerlukan ini. Tidak usah kamu catat ya, dengarkan saya. Saya memerlukan mencatat. Saya pikir inilah orang yang berjasa di dalam Islam. 10 orang itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Talib, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Abu Sufyan ibn Al-Harith, Ja'far ibn Abi Sufyan, Al-Fadl ibn Al-Abbas, Rabi'ah ibn Al-Harith, Usamah bin Zaid bin Harithah, Aiman ibn Ummi Aiman. Ini 10 jantan. Dengan 10 ini Nabi berhasil menyusun kembali kekuatan yang sudah kacar-kacir di medan perang. Dengan 10 orang ini Nabi berhasil mengumpulkan lagi 100 orang-orang yang sudah serabutan kalang kabut seperti diukur macan itu, ya, 100. Dengan 100 ini kembali Nabi mengadakan serangan dan kejaran terhadap musuh, sehingga Nabi tidak mengalami kekalahan total. Tapi musuh sudah lari, sudah meninggalkan. 100 ini biar 100, tapi ini betul-betul macan yang bergigi, yang bersiung, bukan macan ompong. Dia macan ompong, gitu, bang, beda takar, cek, lah itu. Ini 10 plus 100. Inilah yang berhasil menolong keadaan. Kemarin malam saya sampai menirukan seruan Nabi waktu ditinggal oleh prajurit-prajuritnya, seorang diri Nabi itu, tidak ada temannya. Aina nas, halumu ilayya, ana Rasulullah, ana Muhammad ibn Abdullah. Itu Nabi berseru sendiri itu. Tak ada orangnya sama sekali, tak ada. Ngaleng, ada mencatat ini mata tapi dia seorang diri. Padahal disiarkan oleh musuh, Muhammad sudah terbunuh, Muhammad terbunuh. Nabi itu tegak. Aina nas. Ini seruan Nabi. Halummu ilayya, ana Rasulullah, ana Muhammad ibn Abdullah. Setelah Nabi berseru begitu, datanglah pamannya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Sahabat Abbas ini suaranya nyaring, lebih nyaring dari suaranya Jamaluddin. Bos, tidak usah pengeras suara sudah. Ini teriak yang saya tirukan kemarin malam. Ya ma'syarul ansar, ya ashabal bay'ati yawmal Hudaybiyah. Ini diulang-ulang. Sahabat-sahabat, pembela Islam, pembela Rasulullah. Orang yang telah mau berbeat pada hari Hudaybiyah. Ini disuruh. Akhirnya kembalilah 100 orang sahabat yang sudah lari-lari tadi. Akhirnya dengan 100 inilah Nabi menolong keadaan yang sudah sangat parah itu. Ini salah satu cuilan daripada gambaran keberanian Nabi, sifat kejantanan Nabi di saat-saat beliau ditinggal sendiri dan akhirnya hanya 10 orang di tengah-tengah musuh yang begitu sudah menguasai.
itu sudah menguasai keadaan medan perang, Nabi tetap tidak beranjak. Lalu sifat yang ketiga, sifat kepemimpinan beliau yang ketiga, kemauan teguh dan mantap. Ini kita lihat bagaimana beliau berjuang selama di Mekah seorang diri. Sejak di Mekah tidak ada yang nolong. Ini kemauan teguh dan mantap. Lalu yang keempat, catat lagi, berani memikul risiko dan tanggung jawab perjuangan. Berani memikul risiko dan tanggung jawab. Ini sifat kepemimpinan yang keempat. Dalam hidup sehari-hari memang Nabi itu ditolong oleh sahabat-sahabat. Ya, ditolong ini. Tapi Nabi tidak pernah menyandarkan kepada pertolongan itu. Nek cara lodone terbian met atau sonder pertolongan orang lain, Nabi di dalam sendiri. Dengan atau tanpa pertolongan. Nah, ini keberanian memikul resiko dan tanggung jawab. Kelima, kamu catat. Mudah-mudahan kamu nanti akan mendapat kesempatan untuk mempelajari lebih jauh tentang sifat-sifat yang saya selidiki dalam sejarah Nabi. Di mana yang dikatakan ke Ahmad itu berani memikul resiko dan tanggung jawab. Kelima, mental yang tidak pernah berubah-ubah. Mentalnya itu teguh seperti slender itu. Tahu slender kamu? Apa itu namanya? Stumwals. Apa itu? Slender itu. Saya menggilas jalan, kalau diperbaiki jalan itu apa itu ya? Slender ya. Iya, mencaraki ini slender ya. Maksudnya slender itu nama satu alat itu. Tapi sudah umum dikatakan slender. Beda angin nyaman, beda hidup kayak ini. Ya, beda angin, beda hujan, ada gempa, ada aspal atau betoh atau apa saja, tabai didorong dah bisa cari nyaman slender kan. Etap berasaba, mari silakan. Saya tetap aja slender saya itu sifat slender itu nyaman. Tenang tetapi aku itu ya. Ini mental yang tidak pernah berubah. Kalau menang tidak pernah gila lalu lupa daratan, tidak pernah. Tapi kalau mendapat musibah bencana, beliau tidak pernah shock, tidak pernah kaget, bingung. Nah, ini sebelum slender itu, kantor aja nyaman, jalan terus gitu, tenang. Beda curang ya orang on lawan. Yang mana gula on lawan. Pokok tenang kan sudah. Menang ya tenang. Coba digambarkan waktu Nabi menang itu. Ya apa itu? Naik onta sambil menunduk. Karena merasa bersyukur kepada Allah. Agak malu bin kalau menirukan jahiliyah itu. Tidak begitu. Nabi waktu menang tidak bersorak-sorak di atas bangkai lawannya, tidak. Dia pertama masuk ke Mekah waktu kemenangan, terus bersujud di hadapan Ka'bah sembahyang. Ini Nabi ya. Waktu situasi gawat, waktu situasi tidak menguntungkan, Nabi mengatakan apa? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Yang dinamakan tabah yaitu pada pukulan pertama. Gep. Ya, beda pemain begitu saya ini. Ini innamas sabru 'inda sadmatil ula. Yang dinamakan ketabahan ialah pada pukulan pertama. Innamas sabru, ini kamu tulis ini, jadikan ini ya pedoman kita ini. Sabda beliau innamas sabru 'inda sadmatil ula. Yang dinamakan ketabahan adalah 'inda sadmatil ula, pada saat pukulan pertama. Bicara orang itu ya, juga itu jaga pantor kano apa nyamana
pintu, ya, atau jendela. Ini diem, kamu jangan bingung. Gitu. So kalau kau bingung, tambah belai, tambah korat karet kan. Lekui amben, dikira amben, tidak tahu itu tambah labu boleh. Tidak karena, tapi tak pegang tuh. Lelekan dulu, medemon warna. Kalau sudah leleh, pelak, jendela ini, gitu. Jangan waktu kena pukulan pertama itu bosan orang lata, histeri itu lata. Gitu. Ada tolong, kebakaran. Bingung cuma buru, tidak mengambil tindakan apa-apa, tidak ambil air, kemarin cerengan, buru. Apa gunanya kamu berbuat begitu? Itu tandanya kamu tidak mempunyai mental yang teguh, itu namanya. Itu ampang itu namanya, mental ampang, mental yang ringkih. Daripada waktu situasi gawat maupun di dalam situasi kejayaan, dalam keadaan dia terjepit atau dalam keadaan dia jaya, tidak pernah mental itu goyang. Mana nggak slender itu. Dalam arti bukan alon-alon asal kelakon, bukan. Itu kan andong Solo itu. Andong Solo itu on lawan berdepa, bukan begitu. Bukan itu. Artinya teguh. Dia menang, tidak lalu kincak-kincak di atas bangkai lawannya. Sahabat saya. Seperti Abroha itu yang ditirukan kemarin malam itu. Diparani oleh Nabi. Tahu Nabi, ini rupanya orang merasa salah. Memang ternyata dia orang paling kejam kepada Nabi. Selama Nabi masih dahulu itu, ya. Terus didekati, terus dipegang. Kenapa kamu gelisah? Seorang perempuan yang menjemur dendeng. Orang Mekah itu biasa, orang kampung itu kalau dapat dagingnya itu dijemur, ya, dijemur. Itu saya yang tukang jemur dendeng. Nabi itu merendahkan diri. Nah itu terus baru ini orangnya gini, tapi habis leles lah. Itu Nabi. Enggak gini. Orang menang. Tidak begitu. Itu namanya mental tak kelar menang. Tapi kalau ada musuh, awas sini, kamu bingung. Akhirnya kebabana apa itu? Kebabana band itu apa namanya? Serlongan, tapi sini teh katok. Dasit tak dilebokno, tapi sini teh gini. Dari bingungnya, itu yang namanya burung onta. Burung onta itu kalau sembunyi, kepalanya itu ditenggelamkan di dalam pasir. Ngetek rumah sana. Tapi sini teh sawah itu jopo. Ini namanya burung onta, ini namanya. Nah itulah orang kalau ketakutan di waktu ini. Tapi kalau menang orang begini kok kecetak itu. Nah ini tandanya tidak kuat. Tandanya mentalnya tidak kuat. Nah mari kita teruskan sekarang. Yang keenam, sifat kepemimpinan Nabi yang keenam ialah pandangan dan perhitungan yang jauh. Pandangan dan perhitungan yang jauh. Ini kalau menurut bahasa modern, bahasa sekarang, bahasa asing, mempunyai forsin. Forsin itu pandangan jauh. Dia tidak melihat keadaan sekarang. 1 bulan yang akan datang dia sudah punya pandangan. 1 tahun yang akan datang dia sudah punya gambaran. 5 tahun yang akan datang dia sudah punya bayangan.
Nah, itu pemimpin. Sebab pemimpin itu memberi jalan, memberi garis. Sepur sini. Ini kamu jalan sini ya. Lu itu Pak, sudahlah nurut. Nanti kalau sudah sampai sana belok. Belok. Teoritis saja. Sebab ini nanti di sana itu ada begini. Biarpun kelihatannya ini begini, tapi jalannya rata di sana. Sudah, ikuti. Nah, ini seorang pemimpin. Dia sudah tahu keadaan jauh sebelumnya. Nabi juga begitu. Ini tergambar di waktu peristiwa Hudaybiyah. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Yang oleh para sahabat-sahabat yang muda-muda itu tidak disetujui. Ya, apa Nabi ini kok begini? Tapi Nabi mempunyai pandangan yang jauh. Bahwa dari perjanjian Hudaybiyah inilah perjuangan yang akan datang, akan rata. Nah, ini kita pelajari nanti. Bagaimana pengaruh peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Di mana pengikut Nabi pada waktu peristiwa Hudaybiyah itu yang ikut tidak kurang dari 1.400 orang. Akhirnya dari angka 1.400 orang pada waktu perjanjian itu ditulis, belum sampai 2 tahun Nabi berhasil mengumpulkan kekuatan 10.000. Ini boleh kamu baca dalam sejarah Nabi. Mana itu yang namanya Sulhul Hudaybiyah. Di situ protes dari sahabat-sahabat yang muda-muda itu. Tapi Nabi sebagai pemimpin punya pandangan jauh. Dan itu diakui oleh Abu Bakar As-Siddiq pada waktu sudah kurang 2 tahun itu. Dia gedek-gedek. Kata Abu Bakar, sungguh jauh pandangan Nabi. Kelihatannya mengalah, tapi mengalah untuk menang. Jadi Sulhul Hudaybiyah itu tampaknya mengalah, tetapi mengalah untuk menang. Ini dibuktikan dengan naiknya angka dari 1.400 orang. Waktu Hudaybiyah ditandatangani, kurang dari 2 tahun, Nabi berhasil mengumpulkan 10.000 orang. Yang ketujuh, sifat kepemimpinan Nabi. Dan ini kamu sebagai calon-calon pemimpin, perhatikanlah. Pemimpin itu bukan yang pandai pidato, bukan yang pandai ngomong, bukan yang pandai mendebat, bukan. Pemimpin itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Ini antara lain. Yang ketujuh, mengenal bakat dan kecakapan pembantu-pembantunya. Wah, ini yang paling penting. Seorang pemimpin yang ketujuh harus mengenal bakat dan kecakapan pembantu-pembantunya. Baik dalam arti fisik maupun dalam arti akalnya pembantu itu. Atau pembawaannya juga. Jadi dia tidak salah meletakkan orang itu. Ini dijadikan ini dijadikan ini dijadikan ini. Karena beliau sebagai pemimpin memang mengenal. Ini sahabat saya yang satu ini tukang perang ini. Ya. Khalid bin Walid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Dujanah waktu Nabi mengeluarkan pedang. Nabi mengeluarkan pedang. Katanya Nabi, yang mana? Man ya'khudhu hadha as-sayf bihaqqih. Siapa yang mau menerima kelewang pedang ini dengan memenuhi haknya? Saya. Datang semua. Tapi Nabi tidak menyerahkan ini kepada seorang pun di antara mereka. Saya. Nah, ditahan. Fa'amsakahu anhum hatta qama Abu Dujanah. Ada seorang itu lawan gitu. Ya, seperti Hayatul Makki gitu. Ya.
Tapi Nabi awas, tahu inilah orangnya yang berhak menerima kelewat saya ini. Ini Abu Dujana, terimalah ini, katanya Nabi. Terus Abu Dujana menerima pedang itu dengan bertanya, wa ma haqquhu ya Rasulullah? Apa hak yang harus saya penuhi dari pedang ini ya Rasulullah? Terus Nabi menjawab, anta beriba bihil aduwa hatta yanhaniya. Kamu pukul musuh sampai dia bungkuk. Coba, ini haknya. Bisa? Terus akhirnya, baik, labbaik ya Rasulullah. Baik. Jadi ini pedang ini begitu kamu terima berarti kamu harus memenuhi hak daripada pedang. Hak pedang ini yaitu kamu pukul kepada musuh dalam medan perang ini sampai dia bertekuk lutut. Tapi kalau dulu tidak bertekuk lutut, hatta yanhaniya, sampai membungkuk ya. Ada membungkuk, nyawer ngalah dengan itu. Dek, mati lalu gitu. Labbaik ya Rasulullah, baik Rasulullah. Akhirnya dengan kelewang ini Abu Dujana melakukan peperangan yang belum pernah dilihat seperti itu ya. Yang seperti saya singgung kemarin malam di dalam pidato peringatan Maulid. Abu Dujana inilah yang akhirnya menjadikan dirinya sebagai tameng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang perang Uhud kalau saya salah. Uhud apa? Iya, perang Hunain atau perang Uhud. Nabi jatuh di jurang, terus ya maaf ini saya tirukan. Abu Dujana ini terus ngangkangi Nabi. Ini Nabi. Karena dari atas tombak musuh itu menghunjam Nabi. Sampai akhirnya punggung Abu Dujana tembus kulit. Sedikitnya 27 tombak. 27 panah musuh. Jadi Nabi tidak pernah salah menunjuk orang. Karena dia kenal watak sahabat-sahabatnya. Ini Abu Dujana yang berhak menerima pedang. Tapi ada sebaliknya sahabat beliau yang tidak pernah diajak perang oleh Nabi. Terus kamu tunggu wanita-wanita dan anak-anak di belakang. Ini perang berangkat Nabi dengan sahabat-sahabat. Ini wanita-wanita dan anak-anak kan tidak ada yang ngawal. Iya, tidak ada yang jaga. Ini selalu Nabi itu menunjuk orang yang namanya Hassan ibnu Thabit. Hassan ibnu Thabit, seorang penyair yang lemah lembut. Nah, ini Hassan, bukan Hasan. Hassan ibnu Thabit ini wataknya memang bukan prajurit dia itu. Dia itu memang orang lemah lembut, melateni anak-anak. Ini jangan dianggap remeh itu. Itu penting juga itu peranan. Kalau maju perang semua, gedok-gedok semua, tidak ada yang ngopeni di belakang, ya susah. Ini Nabi itu tepat kalau membagi pekerjaan. Kamu jadi sana, kamu di sini, kamu di sana, kamu jadi ini, kamu jadi itu. Nabi tidak pernah luput. Inilah sifat kepemimpinan yang sangat diperlukan. Dia harus kenal watak dan pembawaan daripada pembantu-pembantu di sekitarnya. Kamu teruskan untuk catatan. Kedelapan, kepercayaan timbal balik. Kepercayaan timbal balik dari Nabi dan rakyatnya, dari Nabi dan pengikutnya. Nabi percaya kepada sahabat-sahabatnya sebagai yang dipimpin, sebagai anak buahnya. Sahabat-sahabatnya percaya kepada Nabi sepenuhnya sebagai bapaknya, sebagai pemimpinnya. Inilah kepercayaan timbal balik. Kesembilan, kepercayaan tadi dasarnya yang kesembilan ini karena ada kecintaan timbal balik. Kecintaan, ketulusan hati, kecintaan yang tulus secara timbal balik. Bukan cinta bikinan, bukan cinta secara lahir saja. Cinta yang berdasar agama,
cinta yang berdasar akhlak, cinta yang berdasar cita-cita. Lalu yang ke-10, sifat kepribadian Nabi, sifat kepribadian yang agung. Nabi mempunyai pribadi yang mahal, yang susah dicari perbandingannya. Digambarkan, coba kamu dengarkan keterangan saya ini. Orang Quraisy pernah mengutus orang yang namanya Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi untuk melakukan dialog, untuk melakukan musyawarah dalam sulhul Hudaybiyah itu. Jadi dari pihak Quraisy dikirim orang namanya Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi untuk menemui Kanjeng Nabi yang ada di desa Hudaybiyah. Terus dia kembali, dia ngomong kepada teman-temannya, ya ma'asyar Quraisy, hei saudara-saudara Quraisy, ini jitu Kisra fi mulki, saya telah pernah datang ke kaisar di dalam kerajaannya, yaitu Kisra, yang dimaksud Kisra ini Persia, apa namanya? Kisra itu apa? Gelarnya Raja Persia apa? Iya, Kisra itu apa kalau dalam bahasa Indonesia? Enggak, kalau Romawi itu kaisar. Yo, bukan. Ini dalam bahasa Arab, kalau kerajaan Persia disebut Kisra, kalau kerajaan Romawi disebut Qaisar, kaisar. Saya pernah datang ke Raja Persia di dalam kerajaannya, katanya si Urwah ini. Saya pernah datang ke kerajaan Romawi di dalam kerajaannya. Wan Najasyi fi mulki, saya pernah menunggu Nagasi di Abyssinia, katanya si Urwah ini. Wa inni wallahi, dan aku wallahi ma ra'aitu malikan fi qaumi qattu mithla Muhammad. Saya tidak pernah menemui raja suatu bangsa, suatu kaum seperti yang saya lihat Muhammad di antara sahabat-sahabatnya, katanya. Apa yang dia katakan? La yatawadda'u illa bitadaru wudu'ahu. Saya lihat kalau Nabi wudu, sahabat-sahabatnya berebutan memperebutkan bekas air wudunya Nabi. Rebutan. Teroleh lampata itu bekas air wudunya Nabi. Wala yasqutu min sya'rihi syai'un illa akhadhuhu. Tidak ada rambut yang jatuh yang waktu dicukur, digunting, kecuali semua berebut-rebut mengambil rambutnya. Wa innahum la yusallimuhu li syai'in abada. Orang-orang sahabat yang begitu itu tidak bakal membiarkan, menyerahkan Nabi kepada siapapun. Begitu Nabi diganggu, mereka akan lebih dulu akan membela. Itu kesetiaan daripada sahabat-sahabat. Ini seorang musuh menggambarkan sifat kenabian itu. Tetapi Nabi itu sendiri sifatnya adalah rendah hati. Nah ini sifat kepribadian yang agung, yang dihormat, disanjung, dibela, dikelilingi oleh orang yang mentaati. Tapi beliau sendiri seorang yang rendah hati, tetapi penuh wibawa. Sifat kepribadian yang agung, yang luhur dari beliau ialah sifat rendah hati, raufur rahim, tetapi penuh wibawa. Rendah tapi penuh wibawa.
yang digambarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Mar'ah badihah haba wa man khalafahu ahabba. Man ahu badihah haba. Ini diri sendiri memilih ini. Inilah sifat kepemimpinannya. Man ra'ahu, siapa yang melihat Nabi, katanya Sayyidina Ali, badiha, tingkat selalu, untuk pertama kali, haba, rasa takut, merasa segan, penuh hormat, takut kalau ketemu Nabi, melihat Nabi sepintas selalu, sekelerapan, nah kok itulah. Wa man khalafahu, dan siapa yang bergaul dengan beliau, ahabba, mencintainya. Tapi kalau sudah kenal sama Nabi, sudah tahu dari dekat, saben hari, saben waktu, mencintai, bukan takut, mencintai. Mar'ahu badihah haba wa man khalafahu ahabba. Inilah sifat beliau, rendah hati tetapi penuh wibawa. Nah, sekarang tulis terus, tidak saya komentari. Sifat Nabi yang ke-11, keterampilan fisik. Keterampilan fisik. Keterampilan fisik. Beliau sebagai seorang pahlawan, beliau sebagai seorang kepala negara, beliau sebagai pemimpin rakyat, selalu beliau itu ringan, badannya itu terampil ke sana, ke sini, melihat, menengok, mengadakan peninjauan dan sebagainya. Malah beliau ikut di dalam membangun masjid Madinah yang sekarang ini dibangun dalam waktu setahun. Ya, waktu itu setahun itu dengan cara yang itu Nabi sendiri ikut mengangkat batu sambil beliau itu mengucapkan syair apa itu ya, untuk menggembirakan hati. Juga pada waktu kota Madinah dikepung oleh musuh, beliau turun tangan ya sambil itu, lagunya saya masih ingat syairnya. Ya, Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansar wal muhajirah, sambil menyanyi. Wahai ya Allah, pahala yang benar, balasan yang benar, bukan bidang, bukan wedang teh, bukan wedang kopi, katanya lagi. Pahalamu yang kerja keras sekarang ini, ajrul akhirah, adalah pahala di akhirat nanti. Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, belasilah sahabat-sahabat ansar dan sahabat-sahabat muhajirin. Jadi digembirakan Nabi sambil ikut turun tangan. Wah, orang-orang karena sadar, saya tidak mencari upah hari ini, tapi upah saya nanti di akhirat. Itu keyakinan mereka itu. Nah, keterampilan fisik ini yang ke-11. Sifat yang ke-12. Ini yang penting lagi. Riwayat yang bersih. Sejak mudanya. Sejak kecil, sejak mudanya. Riwayat yang bersih. Beliau sebagai seorang pemimpin memang pantas. Sejarahnya tidak pernah kotor dia. Waktu kecil. Tadi disebut Al-Amin umur berapa? Hah? 35 ya? Apa 25? 25 kalau tidak salah. Apa itu? Itu. Hadza al-amin radinah. Hadza Muhammad. Itu kata-kata dari pembesar-pembesar kepala kaum. Inilah orang yang kepercayaan kita bisa menerima.
waktu akan mengangkat Hajar Aswad itu loh. Iya. Ada Muhammad. Ini adalah orang yang namanya Muhammad dan isinya terpuji memang. Nah, ini riwayatnya bersih. Jangan waktu mudanya dia terkenal bajingan bangganya ini ya. Atau terkenal orang yang gendek kepada rakyat. Tapi setelah dalam perjuangan dia, sayalah pemimpin rakyat jelata. Ya, oleh biro kan. Dia kau yang paling kejemnang rakyat. Saya ingin aku pemimpin rakyat. Tak cocok ini. Seperti tanaman tak cocok dengan benihnya. Tanamannya itu tanaman apa? Gedeng, ya. Winingnya gedeng, tapi tumbuhnya tumbuh kering. Remeh, tak cocok di riwayat ini. Riwayatnya orang ini korupsi, koruptor besar, penipu rakyat. Sekarang dia mengaku pemimpin. Bagaimana orang melupakan riwayat hidupnya? Orang tidak bisa. Karena itu sifat yang ke-12, beliau memang mempunyai riwayat yang bersih sejak mudanya. Ini As-Sadiqul Amin. Yang ke-13. Nah, itu tidak saya komentari, kamu boleh cari bagaimana riwayat Nabi sebelum menjadi Nabi, waktu masih kanak, ikut dagang apa itu. Memang bersih. Memang orang baik. Sejarahnya bersih. Tidak pernah terdengar dia berbuat yang tidak senonoh atau yang tidak baik. Lalu yang terakhir 13 sifat kepemimpinan atau leadership beliau. Yang ke-13 ialah menguasai strategi dan taktik. Menguasai strategi dan taktik, perhitungannya tepat. Ini musuh di sana, keadaan begini. Bagaimana enaknya? Begini. Kita begini, kita begini, kita begini. Ini namanya mengatur taktik dan strategi. Ini kamu kalau mempelajari sejarah beliau, terutama di dalam saat-saat beliau memimpin perang, kamu tahu betapa beliau itu seorang pemimpin yang menguasai taktik dan strategi perjuangan. Yaitu di dalam 1, memilih sasaran. 1. 2, taktik ofensif aktif. Menyerang dengan mendadak menyerang. Taktik ofensif. Saat ini kita jangan bertahan, menyerang. Itu persis beliau tahu saat yang tepat. Lalu ketiga, di dalam taktik menduduki tempat. Menduduki tempat. 4, mengadakan persiapan secara total. Sebelum menghadapi perjuangan, beliau sudah mengadakan persiapan yang menyeluruh. Siap sudah keadaan. Sehingga beliau waktu berangkat, semua sudah toto. Tidak berantakan karet-karet. Ya maaf ini ya. Contoh kecil-kecilan. Saya selalu menganjurkan. Kalau mau bikin pentas apa itu, coba sebelumnya, jangan ribut waktu sudah main. Ayo, coba pengerasnya bagaimana, anunya bagaimana, latihannya bagaimana, nabuh terbangnya bagaimana. Siapkan dulu. Kalau sudah siap, oke, maju, tampil ke pentas. Jangan ngatur sambil, jangan dulu, pada bulu kelero, di atas pentas. Kan ngetawa, gitu. Ya, Obama juga syukur gak kejadian. Cuma kejadian kecil, yaitu mic-nya itu tak bisa itu. Dorong itu. Anwar yang baik permainannya itu. Kasihan sayang tidak bisa tertangkap oleh mic. Tadi ada Allah ihdini ya Rabbi itu. Hah? Apa itu? Rabbi apa? Ihdini ya Rabbi gitu ya. Hah? Ihdina ya Rabbi apa bukan itu? Sayang itu, orang kayak jauh ada semenunduk begitu. Nah itu. Jadi persiapan yang menyeluruh sebelumnya. Ini menguasai taktik dan strategi ini saya perinci. Nomor 5, dalam menghemat tenaga. Dia tidak menghambur, seperti orang latah saja. Ayo, kabeh.
waduh, sampai mubadir, menghemat tenaga. Di dalam menghemat tenaga, ini yang kelima. Lalu yang keenam, ini boleh kamu nanti perinci sendiri, ini saya tidak anu. 6, tentang security. Security ini tentang rahasia keadaan. Taktik dan strategi keadaan ini tidak diumbar kepada musuh, disimpan, disembunyikan. Security. Secret itu tutup mulut, disembunyikan. Nomor 7, itu kelincahan berpikir dan bertindak. Jadi itu yang dulu tadi sudah saya katakan, kecepatan berpikir, mengambil keputusan yang tepat. Ini beliau di dalam saat-saat yang gawat, beliau itu mempunyai kelincahan berpikir dan bertindak. Jadi kalau sekarang istilah tentara itu saat main, maju sekarang, dengan tidak ada yang tahu, cukup maju saat yang tidak diduga-duga oleh musuh. Saat-saat menentukan itu cepat sekali. Ini namanya taktik dan strategi. Lalu 8, kamu catat saja untuk melengkapi tulisannya. Beliau memakai sistem atau taktik melengkapi satu terhadap yang lain untuk satu sasaran. Antara pasukan berkuda, pasukan jalan kaki, bidang kebudayaan, bidang politik, bidang ibadat, bidang sosial, bidang. Ini bisa saling membantu, melengkapi untuk menghadapi satu sasaran. Wah, ini yang angel ini mengatur taktik yang begini ini. Dibutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul tidak serabutan. Kemudian yang ke-9, kamu lengkapi saja. Mental yang terdidik dan terlatih penuh disiplin menghadapi perjuangan. Yang ke-9, taktik dan strategi beliau yang menyebabkan beliau sukses. Mental yang terdidik dan terlatih penuh disiplin. Terlatih dan disiplin. Ini mengenai apa saja. Kalau kamu menghadapi umpamanya kecil-kecilan seperti kemarin malam bikin pentas, umpama ini, lalu tidak terlatih dan tidak disiplin, ya para karet harus tunduk. Gini. Oh enggak Pak, enakan begini. Oh, celaka itu. Kalau ada tawar-menawar itu sudah, tidak bisa, kacau. Seorang pemimpin harus berani mengambil resiko. Kamu begini, enggak, ikut. Kalau tidak, keluar. Kalau perlu begitu. Kalau perlu, memang ini menegakkan jiwa disiplin yang harus terlatih. Yang ke-10, tata laksana. Nah, di sini yang banyak gagal. Tata laksana atau teknis kurang. Jadi teknik pelaksanaan. Inilah gambaran daripada yang disebut menguasai taktik dan strategi perjuangan dari beliau Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan atau leadership yang memenuhi syarat sehingga menjamin kemenangan beliau. Sudah, sampai di sini saya akhiri dulu. Yang belum saya terangkan yaitu faktor yang ada pada pengikut. Ya, untuk menjamin kemenangan tidak hanya dibutuhkan pemimpin yang baik yang mempunyai sifat-sifat leadership, tetapi juga membutuhkan pengikut-pengikut yang setia, kader-kader sebagai pendukung-pendukung yang utama daripada perjuangan. Ini harus ada persyaratan. Kita lihat nanti persyaratan para sahabat-sahabat Nabi di dalam perjuangan beliau selama berapa itu?
mulai anu itu berapa tadi itu? Mulai jadi nabi itu, mulai jadi nabi sampai meninggal itu berapa? 20. Bukan umur berapa? Saya ini ya. Jadi selama beliau melakukan perjuangan 22 tahun 5 bulan 25 hari. Itulah arena perjuangan Nabi. Dilakukan selama 22 tahun 5 bulan 25 hari. Dihitung mulai Nabi diangkat menjadi Rasul sampai meninggal. Tapi kalau umur tadi sudah diterangkan 63 tahun lebih berapa? 3 hari. Ya, sekian saja dulu. Mudah-mudahan keterangan saya ini sebagai penjelasan atas pidato atau uraian saya pada waktu peringatan Maulid akan berguna sebagai pegangan catatan yang akan menjadi peganganmu. Kamu adalah calon-calon pemimpin, ya. Besar kecil kamu adalah calon pemimpin. Kamu harus mengerti di mana letak kebesaran Nabi, di mana letak faktor-faktor suksesnya Nabi itu. Jangan cuma, oh iya pantau dia Rasulullah, dia kan Nabi. Kalau Nabi ya mesti menang. Loh kenapa? Ya mesti ditulungi oleh Tuhan loh. Kalau begitu tidak perlu Nabi perang. Kalau begitu tidak perlu Nabi menderita selama 15 tahun di Mekah. Tidak perlu Nabi sampai korak-karik hidupnya meninggalkan rumah halamannya di Mekah. Tidak perlu Nabi luka parah. Tidak perlu gigi Nabi sampai tanggal. Tidak perlu Nabi itu sampai berdarah, sampai ditinggalkan seorang diri kalau memang hanya mengandalkan beliau sebagai Nabi. Kalau dia Nabi dan tidak memenuhi hukum-hukum perjuangan, lebih baik silo aja Nabi diangkat jadi Rasul. Begini, ya Allah, bikin Islam semua orang, amin, Islam semua. Enak. Tidak perlu Nabi keluar ke sana kemari dakwah, tidak perlu. Kalau memang itu jangan. Disinilah yang dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam segi leadership inilah, dalam segi melaksanakan dan mensukseskan perjuangan inilah yang harus dicontoh. Perkara kenabian bukan. Nggak bisa dicontoh kalau menjadi Rasul. Saya ingin mencontoh Nabi. Contoh apanya? Nabinya, Rasulannya. Saya ingin jadi Nabi. Bagaimana ya supaya saya diangkat jadi Nabi sebagai Rasul? Oh, nggak bisa itu. Yang harus dicontoh itu justru ini. Segi-segi yang saya terangkan ini. Dan inilah yang akan menjamin menang atau tidak menangnya, berhasil atau tidak berhasilnya. Yang namanya perjuangan umat Islam. Bukan Islam. Kalau Islam sebagai agama tadi sudah saya katakan, ya'lu wa la yu'la alaih. Lebih ajaran al-Islam wal-haq. Wal-haqu kal-asad yasidu farisatahu. Islam adalah kebenaran dan kebenaran itu seperti macan. Biarkan dia akan sanggup mencari mangsanya sendiri. Ya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.